Aku kembali ke rumah saat aku membasahi kain lap dengan air yang aku ambil dari sumur dan kemudian menyeka tubuhku ke bawah. Aku akan pergi ke tempat Roxy besok. Entah apakah penampilanku sedikit lebih baik dengan ini. Aku menyalakan lilin dan melihat cermin yang rusak. Itu tidak banyak berubah. Pakaian usang dengan beberapa tambalan. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan penampilanku sekarang. Aku menyerah dan kemudian berbaring di tempat tidur yang terbuat dari jerami. Aku menengok ke langit-langit yang telah diwarnai dengan bekas bocor hujan dan ingat apa yang terjadi hari ini. Aku menerima kekerasan yang kejam dari kelompok rapal dari pagi. Namun setelah merobohkan para pencuri dengan Roxy di tengah malam, aku diajak bekerja untuk keluarga Her. Ini adalah cerita yang seperti mimpi. Tiba-tiba aku teringat akan suara anorganik yang aku dengar setelah membunuh si pencuri. Jika tidak salah, itu mengatakan bahwa statusku telah ditambahkan. Skill penilaian dan membaca pikiran ditambahkan. Dan apalagi yang ada di sana, aku lupa. Meski begitu, penilaian adalah skill yang tidak biasa. Aku bisa mencari informasi tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Dengan skill ini, hidupku mungkin telah berubah menjadi lebih baik. Aku berdoa dengan diam dalam pikiranku. Lalu, Pet Rapid level 1, Endurance 121, Strength 151, Magic 101, Mind 101, Agility 131, Skills Gluttony, Appraisal, Mind Reading, Concealment, One Hand Sword Mastery Skill, dan statusku muncul dalam kepalaku. Apa ini? Tenanglah. Pertama-tama, aku harus melihat statusku. Awalnya, statusku harusnya sangat dekat dengan 1. Ada 3 digit sekarang. Dengan kekuatan ini, aku harusnya bisa melawan monster kelas rendah. Berikutnya adalah skill. Aku seharusnya hanya memiliki pelahap. Tapi saat ini ada penilaian, mind reading, concealment, dan satu tangan penguasa pedang. Aku tidak percaya ini. Namun, karena aku dapat melihat status dan skillku, ini adalah bukti bahwa aku memiliki skill penilaian. Jika aku memiliki skill ini, aku dapat mengalihkan pekerjaan dari penjaga gerbang ke juru taksir atau peramal. Tidak sembarang orang bisa menjadi juru taksir sehingga bayarannya lumayan bagus. Oh, apa yang terjadi? Tenanglah, aku menggunakan skill penilaianku untuk memeriksa skill yang lainnya. Mind reading, mengungkap dan baca pikiran subjek yang bersentuhan denganmu. Concealment, menyembunyikan skill yang dimiliki dari skill penilaian. Pengguna pedang satu tangan. Kekuatan ofensif pedang satu tangan meningkat. Seni ini bisa digunakan. Aku menyadari kemampuan membaca pikiranku saat Roxy meraih tanganku. Suaranya terdengar karena skill ini diaktifkan. Dari pertimbangan berbagai hal, akhirnya aku sampai pada kesimpulan. Atau lebih tepatnya saat aku membunuh pencuri itu. Suara anorganik itu memberiku jawabannya. Jawaban saat skill pelahap diaktifkan. Penyebab fenomena ini adalah skill pelahap. Skill yang aku pikir tidak bisa digunakan sama sekali. Menggunakan skill penilaian dan memeriksa skill pelahapku lagi. Gluttony jadi lapar. Ya, aku mengerti sekarang. Ini adalah gambaran yang sama dengan yang ditemui para juru taksir di desa asalku. Dengan kata lain, skill ini memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh penilaian. Kekuatan untuk melahap jiwa pengguna yang telah dibunuh. Dan mengambil skill korban sebagai skill milikmu sendiri. Sebagai efek samping, itu mengisi perut pengguna. Ini adalah skill yang bisa membuatku kuat dengan cepat, tergantung seberapa banyak aku bisa menggunakannya. Namun, aku tidak bisa menjadi pemburu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Jawabannya mudah. Ada banyak monster di pinggiran ibu kota Shepard. Aku hanya perlu mengalahkan mereka dan kemudian menyerap kekuatan mereka. Suatu hari, setelah aku menjadi lebih kuat dari kesatria suci, aku akan membalaskan dendam pada kelompok rapal dan keluarga burik. Ketika aku sedang memikirkan itu, aku didorong oleh keinginanku untuk berburu monster sekarang. Bagaimanapun sekarang terlalu gelap. Pergi berburu sekarang sangat berbahaya. Aku perlu tidur dan akan berburu besok pagi. Sebenarnya, aku harus bekerja menggantikan keluarga burik sebagai penjaga gerbang besok. Tapi, lupakanlah itu. Aku tidak perlu mematuhi perintah mereka lagi. Aku punya Nona Roxy, majikan baruku. Ketika nanti aku sudah diinterview dengan ayahnya besok siang, aku terbangun karena kicauan dan nyanyian burung. Kurapikan rambut berantakanku di depan cermin yang retak, menyikat gigiku dengan ranting pohon, lalu kemudian berpakaian. Aku mengeluarkan kantong kulit kecil yang tersembunyi di dalam celah retakan tembok. Ada 2 koin perak.
Itu adalah tabunganku selama 5 tahun. 100 koin tembaga setara 1 koin perak. Omong-omong, 1 koin emas yang belum pernah aku dapatkan bisa ditukar dengan 100 koin perak. Yang lain akan tertawa jika mereka tahu tentang 2 koin perakku. Namun aku telah berjuang keras mengeluarkan darah untuk menyelamatkan sebanyak ini. Uang ini awalnya disimpan sebagai dana pelarian saat aku akan dibunuh oleh kelompok Rapal. Untuk saat ini tidak perlu khawatir lagi. Dengan ini aku bisa beli peralatan yang bisa digunakan untuk melawan monster. Sekarang, aku memegang 2 koin perak dan garis-garis dari rumahku yang rusak. Ibu kota Seaport terdiri dari 4 divisi. Setiap distrik terdiri dari distrik timur, barat, utara, dan selatan. Berpusat di istana. Distrik Kesatria Suci terdapat di bagian timur. Disinilah orang kelas atas dan Kesatria Suci di negara ini tinggal. Distrik perumahan terdapat di bagian barat, di mana orang biasa sepertiku tinggal. Distrik komersial terdapat di bagian selatan. Banyak toko seperti armor, toko umum, restoran, dan lain-lain membuka usaha mereka. Distrik militer terdapat di bagian utara. Tempat baju besi khusus dikembangkan. Dari divisi semacam ini, kita akan mengerti betapa banyak perlakuan istimewa yang diberikan kepada Kesatria Suci. Tempat yang akan aku kunjungi sekarang adalah tempat yang paling ramai di ibu kota, kawasan komersial. Setelah melewati daerah pemukiman, aku memasuki daerah distrik komersial di mana struktur bangunan bata merah berjejer. Dan ke jalan belakang. Di sana, kios-kios berbaris di pinggir-pinggir jalan. Suara pujian keras diteriakkan pada orang yang lewat. Ini normal di kawasan komersial. Mengapa aku datang ke tempat ini? Dana yang kupunya hanya 2 koin perak. Dengan ini, aku hanya bisa membeli senjata usang. Dan, dengan penampilanku saat ini, aku tidak akan bisa masuk ke toko baju besi kelas tinggi. Karena itu, aku datang ke pasar lowak yang mengumpulkan berbagai barang yang tidak berguna. Aku mencari senjata bekas di sini. Lalu kemudian seorang pria paruh baya memanggilku dengan lembut. Dia menunjukkan senyuman ramah di wajahnya. Pelanggan yang terhormat, apakah Anda mencari sebuah senjata? Anda tampaknya mengerti dengan baik. Itu karena saya sudah melakukan bisnis ini selama bertahun-tahun. Anda datang dari sisi lain hanya memeriksa senjata dan tidak mencari hal lain. Orang ini sangat jeli. Benarkah dia seorang pedagang? Aku terkejut dibuatnya. Bagaimana di sini? Apakah Anda ingin memeriksa mereka? Mereka yang dimaksud adalah barang-barang yang ada di toko. Ada banyak sekali armor yang dipajang di sini. Aku pertama kali melihat armor disusun seperti ini. Mungkin di sini ada senjata yang cocok denganku. Aku menurut saja apa kata sang penjaga toko. Lalu, mungkin saya bisa tahu berapa anggaran Anda? Dan kemudian, setelah mendengar jumlah koin yang aku pegang, mendadak sikapnya berubah. Dia bukan penjaga toko yang ramah lagi. Mata memandang rendah orang lain, persis seperti Rapal. Seperti yang aku duga. Orang miskin. Keramahanku terbuang. Sejak kau hanya punya 2 koin perak, kau hanya akan dapat senjata sampah di pojokan sana. Mungkin akan sesuai denganmu. Sudah jelas bahwa aku tidak punya cukup uang untuk membeli senjata yang layak. Bahkan jika aku merasa jengkel seberhadapan dengan kios ini dan pergi ke tempat lain, hal yang sama akan terjadi. Dalam hal ini, karena masih ada berbagai macam senjata sampah di sini, akan lebih bermanfaat membeli senjata dari warung di mana aku bisa lebih banyak memilih. Dengan menggunakan skill penilaian, aku memeriksa senjata lama itu dengan tanganku. Kebanyakan dari mereka telah mencapai batas daya tahan. Nampaknya akan rusak setelah aku menggunakan beberapa kali. Dan kemudian, ketika aku mendapat pedang hitam tua, sebuah suara mengalir ke kepalaku. Beli aku. Aku tidak akan pernah membuatmu kalah. Apa yang aku dengar adalah suara samar seorang pria. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.